178. Bagian problem ya. Yang problem aja. Kita nggak bahas teori, kita bahas problem. Yang kemarin juga bahas problem kan? Yang kemarin bukan yang problem. Problem kan? Yang kemarin 1 sampai dengan 4 kita bahasnya problem apa discussion? Teori. Bukan yang problem. Oh, pokoknya soal hitungan kan? Oh ya. Bukan soal teori kan? Teori 1 2. Oh, 1 2 teori. 3 4 hitungan kan? 1 teori 1 hitungan. Oke. Oke. 178. Oke, kita masuk ke chapter 7. Cool. Kita masuk kepada just in time and lead system. Cita-cita kita adalah menjelaskan apa yang filosofi dari just in time, waste atau scrap dalam just in time, push and pull elemen dari just in time, kemudian people, impact, functional. Oke. So, apakah yang dimaksud dengan just in time? Just in time adalah getting the right quantity of goods, material, mendapatkan sejumlah material dengan jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam waktu yang tepat. Ya. Jadi semuanya harus tepat. Oke. Apa maksudnya? Misalkan begini. Pabrik kertas. Tadi kita dengar permasalahannya kan? Barang sering terlambat. Jalan rusak. Mobil datang terlambat. Mesin itu dia itu seperti usus. Makan terus. Sekarang mesinnya gerak nih, ususnya jonjot halusnya begini terus nih, tapi nggak bisa dimatikan, Pak. Kalau barang itu hidup, kalau di barang itu dimatikan, untuk dia bekerja lagi butuh waktu, lead time-nya itu butuh waktu sekian jam lagi baru bisa proses, Pak. Nggak bisa langsung proses, hidupin knop langsung masuk barang, nggak bisa. Dia itu nunggu olinya naik dulu semua, panasnya tercapai temperaturnya, ininya baru prosesnya, ini bergerak lagi mesinnya, itu sudah olinya sudah terpakai atau belum, proses ini sudah mulai bisa dijalankan atau belum, itu butuh waktu bisa sehari, Pak. Mesin gede, bukan mesin fotokopi, Pak. Ini mesin raksasa, bukan mesin fotokopi, ya. Dan itu hidup terus menunggu dia mulai bisa sudah mulai bisa panas untuk bisa mulai bekerja, bisa butuh waktu 12 jam mesin itu. Enggak, hidupin. Enggak bisa. Ya. Nah, tiba-tiba barang enggak datang, Pak. Mesin udah nyala nih. Jeduk, barang yang di stem enggak ada. Jeduk sendiri aja dia. Ya. Harusnya barang datang nih. Tiba-tiba barang delay datang. Ya kan? Nah, just in time adalah getting jumlah kayu akasia yang masuk. Misalkan satu mesin kapasitasnya 100
ton kayu atau 10 ton kayu sehari. 10 ton yang sanggup dia jadikan bubur sehari. 10 ton. Kemudian at the right place, kepada pabrik yang betul ya, ke mesinnya, dan the right time. Dia mau proses pembuatannya itu mulai jam 10 sampai jam 4 sore untuk dia proses. Sekarang kalau 10 tonnya nggak datang, yang datang cuma 2 ton, ya kan? Yang 8 tonnya nggak tahu kapan mau datang, dari distrik A, distrik B, distrik C, harusnya 2 ton, 2 ton, 2 ton, 2 ton, 10 ton hari ini. Nggak datang-datang. Just in time tidak terpenuhi karena kaidahnya tidak terpenuhi. The right quantity, kuantitinya harus 10 ton sehari. Mesin itu dia beroperasi secara optimum. Tidak tercapai. Artinya dia belum just in time. Yang kedua, the right place. Mesin itu ya, right time jam 10. Nah, tidak tercapai. Ya. Begitu juga kita dalam service teller. Ya. Bukan teller. KTP, Dukcapil, KTP. Untuk membuat KTP kan perlu blanko. Blanko sehari, kebutuhan Payakumbuh sehari untuk bikin KTP, let's say 100 KTP misal. Barang nggak datang-datang, nggak just in time. Hari ini ada KTP nggak blanko, nggak ada. Stok kosong, blanko nggak ada. Tidak just in time. Ketika produksi dibutuhkan, masyarakat sudah duduk manis teratur menunggu KTP-nya dia dikeluarkan. Bengong sampai sore nunggu, Bu, sebentar lagi datang KTP blankonya, baru diantar di jalan, masih di jalan bypass. Menunggulah orang di situ, belangau kan, berlumut dia menunggu KTP. Nah, tidak just in time. Kemudian yang kedua, just in time exceeds the concept of inventory reduction. Cita-citanya bukan sekedar mengurangi inventory, it is mengurangi juga scrap waste. Segala sesuatu yang tidak menambah value. Maksudnya adalah ada cara, salah satu tradisional model kita kan jaga inventory nih. Sekarang pabrik kertas bubur ya, kayu akasia ditaruh di pabrik, di gudang bertumpuk segini kayu akasia, numpuk aja kayu sebagai inventory di PT Idah Kiat, karena dia sudah beli dari PT A, B, C, dan D di distrik-distrik ini, distrik kebun HTI ini, hutan tanaman industri. Dia stok di sini, inventory. Artinya secara laporan keuangan ada sebesar 10 juta US dollar dia pembeliannya dia di laporan keuangan. Jelek kan? Inventory 10 juta US dollar, berapa puluh miliar tuh dia beli dari masing-masing perusahaan ini. Inventorinya terlalu besar ya, sehingga dengan just in time dia ingin memangkas inventory ini. Dia pangkas nol inventory, karena saya nggak mau ada inventory lagi di pabrik. Kalaupun ada inventory hanya untuk sehari 2 hari, karena sehari 2 hari cash flow-nya kan nggak terlalu besar, cash flow ini ya, sehingga dibutuhkan adalah pokoknya setiap mesin saya mau hidup ini harus antar 2 ton hari ini.
Hari ini antar 2 ton. Setiap hari antar 2 ton. Saya nggak mau ada barang di gudang. Antar 2 ton. Ya, antarin 2 ton. Langsung mesin kerja. Jadi bubur. Tak ada lagi di sini. Ini dibuang. Tidak ada inventory. Inventory ada di A, B, C, dan D. Sehingga laporan keuangan di Indah Kiat Pulp and Paper, inventory-nya dia sangat rendah sekali. Ya. Artinya secara proses dia efisien. Ya kan? Tidak ada uang numpuk, uang gantung sini kan? Secara biaya sewa tempat, resiko di inventory, ada resiko kan? Kena hujan, rusak, rayap, segala macam, kita nggak tahu. Nah, kualitas yang masuk adalah kualitas yang bagus saja. Yang kualitas yang oke masuk, yang nggak oke tidak mau terima, dicek. Jadi kewajiban A, B, dan C lah memastikan bahwasanya barang masuk secara just in time setiap hari. Mobil, truknya, segala macam. Nah, oke. Barang reject dipotong di sini. Kena rayap, tolak, sortir di situ. Sehingga IKPP sehat inventorinya. A broader view adalah suatu lean production, lean system yang terjadi di seluruh organisasi. Jadi konsep just in time itu seperti itu. Ujung-ujungnya adalah zero inventory kalau bisa, sebisa mungkin zero inventory. Ya. Sehat. Barang dibutuhkan gua beli, proses. Jadi beli langsung proses, bukan beli simpan. Beli proses. Jadi barang segar. Ya. Nah, just in time ini dimulai dari zaman Toyota. Ketika dia memproduksi mobil Toyota. Ya. Mereka terkenal dengan istilah lean production dahulunya. Di mana prosesnya itu tidak pernah ada lag, tidak pernah ada jeda. Barang selalu siap di kanbannya, nanti saya terangkan di kanbannya. Konsepnya adalah simple is better. Simple is better. Jadi pokoknya orang bodoh aja ngerti lah gitu. Istilahnya adalah KISS. Keep it simple, stupid. Yeah. Keep it simple, stupid. Jadi gimana caranya orang kerja nggak terlalu jelimet, simple lah. Gimana caranya? Orang bodoh pun nggak bakal susah memahami gitu. Itulah dengan disebut dengan simple is better. Misalkan kalau di FIF simple is better-nya satu hari sales itu minimal dia kontak 10 orang, dah gitu aja. Nah, selesai kan? Jadi saya harus ketemu jualan ke 10 orang sehari. Kalau di bank sehari minimal dia menawarkan produk ke 10 orang. Satu hari 10 orang, itu aja dah. Gak usah pikirin yang lain. Yang lain gak usah lu pikirin, yang penting lu call 10 orang, telepon, tawarin produknya. Itu aja. Ya. Nah, itu simple is better. Kemudian filosofi just in time adalah continuous improvement. Selama di mesin A itu ada defect 3, ada defect 2, harus bisa dikurangi defectnya menjadi zero defect. Zero defect. Ya. Oke. Kemudian visibility. Semua waste must be visible to be identified dan eliminate. Tidak boleh ada barang yang sia-sia. Seperti pohon kelapa.
buahnya bisa buat dibikin santan, daunnya bisa buat atap rumah, kayu pohon kelapa bisa untuk bikin perahu, ya misalkan lah begitu ya. Terus apa lagi, segala macam, pokoknya dia semua dipakai. Nah, di dalam manufaktur kan ada waste, tambal, ada karang yang terbuang, ya kan? Dalam mobil, besi yang dipotong-potong itu ada sisanya yang terbuang. Kemana ini buangnya ini? Yang kita bisa jual lagi. Scrap dari Toyota banyak, Pak. Begitu sekarang ini besi, sedangkan yang mau dia butuhkan bentuknya seperti ini. Yang ini dia buang. Yang ini berapa harganya dibuang? Kalau dibuang sia-sia kan nggak ada duitnya. Akhirnya dibuang ke Madura, tukang scrap, yang tukang bongkar-bongkar kapal laut buat besi-besi scrap itu, tahu kan? Yang jembatan Suramadu tiba-tiba hilang, bautnya dibukain, diambil besi-besinya sama orang Madura, dilempar ke laut, ya, habis itu dijualin lagi kiloan. Nah itu tuh jualan scrap. Ya kebayang ya cerita jembatan Suramadu, tiba-tiba bautnya hilang, besinya hilang. Jangankan itu, di jalan tol kan ada tuh plat hijau, ke kanan Jakarta, ke kiri Bandung, hilang, di kilo sama dia, sama orang Madura. Kalau di Bukit Tinggi ini ada di jalan ke pasar bawah itu ada yang jualan scrap tuh, besi-besi, plat-plat, baja. Jadi bapak-bapak kalau mau beli baja-baja, besi-besi, scrap kiloan di situ ada. Di sebelahnya pencucian mobil, di seberang masjid, di jalan dari Simpang Limau ke arah pasar bawah itu, sebelah kiri. Nah itu ada tuh jualan scrap. Nah itu yang scrapnya dijual lagi. Flexibility to adapt to changes in environment. Nah, 3 elements dari just in time adalah just in time yang tadi, tepat waktu, tepat quantity, tepat. Kemudian total quality management, secara total quality yang tadi kita sudah pelajari, dan respect for people. Nah, just in time fokus on production. Total quality management to improve quality. Ya, respect for people adalah human resource kita yang kita hargai. Para pegawai-pegawai kita, mereka harus dihargai. Ya. Just in time is a philosophy of value added manufacturing, achieved by focusing on these elements. Inventory reduction, tadi yang inventory-nya zero, Kanban, small lots karena tempatnya sedikit, kecil, uniform plan loading, flexible resource, dan efficient layout. Jadi layoutnya tidak ada yang sia-sia, Pak. Nggak ada layoutnya kosong melompong, nggak terpakai gitu ya. Dia harus efisien, semua layoutnya harus termaksimalkan. Role of inventory reduction, bagaimana kita mengurangi inventory, ya, sebisa mungkin. Nah ini juga the pull system, bagaimana proses itu berjalan. Setelah dari mesin A, mesin B, ya, bagaimana dia secara ban berjalan. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan Kanban? Tadi kita sudah bicara KISS ya, keep it simple stupid. Bagaimana Toyota menggunakan sistem yang disebut dengan Kanban? Kanban itu adalah suatu kartu flex. Jadi misalkan di proses kita ada
proses A, B, C, dan D. Proses A adalah steel center yang penyedia untuk plat-plat mobil, plat baja yang untuk di stamping. B adalah bagian stamping yang dia dengan dice-nya dia press mesin. Jadi menjadi dia begini untuk bikin pintu segala macam kap mobil, dia proses menjadi itu ya. Dan C assembly, nanti dia dirakit menjadi mobil, rangka mobil dia rakit. D bagian kontrol, nanti dia melihat sudahkah apakah secara barang sudah kontrol dengan baik. Nah, di mana Kanban itu berfungsi? Di sini ada kartu namanya, ada kartu. Nah, ketika ini kotak kartunya kosong, kotak kartu kosong, artinya barang tidak ada yang bisa di stamping. Jadi kalau ini kosong dia artinya minta. Ibaratnya orang lapar. Woi, kasih saya makan. Makanannya apa? Makanannya adalah plat-plat ini. Yang itu ada berapa jenis plat? Misalkan ada 5 jenis plat di situ. Plat ini kosong. Di sini kan ada kartu sebelumnya ya. Ada kartu. Begitu kartu ini diproses, kartu yang lama dikirim ke bagian stamping, kartu kuning. Kartu kuning itu plat jenis A, kartu kuning, biru, hijau misalkan. Ini kartu kuningnya dia pindahkan ke sini. Ya. Artinya minta barang. Oke. Kemudian kartu kuning ini, woi ada order nih, ada kartu kuning. Tolong kirim kanbannya. Kanban itu adalah semacam kontainer. Standar satu kanban isinya berapa ya? Misalkan satu kanban itu isinya 10 plat. Woi, ada kartu kuning. Wah, ada kerjaan nih. Kata bagian steel center. Kita harus cetak platnya sebanyak satu kanban. Kemudian mereka cutting dan slitting. Dia potonglah besi itu. Setelah penuh, dia kirim kartunya ke sini. Jreng. Kartu kuning masuk. Kartu kuning masuk, dia taruh di sini. Oi, kita ada kerjaan nih. Kata bagian stamping. Ada kartu kuning masuk, artinya barang udah datang. Kemudian mereka proses stamping. Habis, kartunya kirim lagi ke sini. Jadi mereka hidupnya menggunakan kartu di pabrik itu. Gak ada halo, gua kurang barang, enggak. Kartu aja taruh warna kuning. Mereka udah tahu, oh, untuk plat jenis kuning, saya harus produksi, cutting, slitting, dikirim ke bagian stamping. Nah, ini semua proses ini seperti ini ke depan berjalan menggunakan sistem Kanban. Ya. Nah, si supplier dia membawa kontainer itu ke pabrik stamping. Seperti itu. Itu konsep Kanban. Ada yang kurang paham? Paham semua? Ntar soalnya ujian begini loh. Terangkan mengenai Kanban sistem Toyota. Oke. Konsep Kanban. Gak ada pertanyaan Kanban? Good. Ya. Nanti kalau kartu tuh kayak di restoran juga bisa kayak Kanban gitu ya Pak? Iya. Order masuk. Sekarang menu ada 5 menu. Ya. Nah, berarti tiap bagian itu ada apa aja Pak? Ada boxnya? ada boxnya, ada kartunya ya. Iya kan. Setiap tempat ada kartunya. Jadi ada, oh
Bapak pesan apa? Saya pesan nasi apa? Saya pesan ikan bakar. Ikan bakar satu kartu masuk ikan bakar. Wih, ada order ikan bakar. Ya, jadi kita enggak ikan bakar cie, enggak Bu. Nah, kartu. Wih, penuhin. Tek. Oke, ikan bakarnya dapat. Ini kartunya, dia balikin lagi kartunya. Udah dipenuhi nih. Set, taruh ikan bakarnya. Oh, nanti ada order lagi, taruh lagi sini. Nah, jadi mereka by order dia kerjain. Dan prosesnya itu sudah ada proses lead time-nya. Satu kartu itu maksimal harus kembali lagi 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 hari prosesnya seperti itu ya. Nah, itu yang harus dijaga. Bayang? Nah, dan mereka harus pintar karena mesin tidak boleh berhenti. Jadi kalau misalkan kalau sudah ada 2 kartu, artinya dia tidak boleh kartunya di situ kurang dari 2. Kalau 0, menunggu kartu baru datang 2 hari, barang bisa stok line, nggak jalan mesin. Jadi dia harus jaga tetap 2 kartu. Jadi dia stok cukup, stok 2 kartu maksudnya. Jadi dia jaga stok rasio di 2 kartu. 1 kartu untuk kerja sehari, 2 kartu kerja 2 hari, atau 1 kartu 1 jam, 2 kartu 2 jam. Jadi kalau ada kosong 1 hari dia nunggu lagi, baru order 1 kartu, menunggu 1 hari lagi mesin stop, nggak bisa bekerja. Jadi dia stok rasio. Jadi Kanban ini juga berlaku sebagai stok rasio. Lu stok lu berapa sekarang 1 kartu? Bisa cukup 1 hari kerja. Oke, kita kejar lagi kan. Nah, jadi dia keep it simple, stupid. Dibikin prosesnya keep it simple ya. Begitu juga dengan dimanapun, kita harus ke level terbawah, harus membuat itu keep it simple stupid juga. Udah sehari ketemu nasabah 5, ketemu calon customer 10, ya udahlah, yang penting sehari pikirin sate bikin 50 piring, nggak perlu pikir yang lain. Gimana caranya sate 50 piring sehari ya. Udah, yang penting setiap hari blanko KTP minimal 50 ada. Gak usah pikirin yang lain. KTP sehari 50, itu aja yang saya mau. Keep it simple aja. Pokoknya vendor Anda sanggup gak menjamin tiap hari 50 blanko KTP tersedia. Ya, seperti itu. Pokoknya saya gak mau tahu setiap hari. Yang penting absen masuk jam 8. Dah, bisa nggak? Kalau nggak bisa silahkan keluar. Gitu aja. Keep it simple, stupid. Oh, saya nggak mau tahu. Pokoknya semester ini harus dapat A semua. Nggak mau tahu. Udah simple aja kan, umum aja. Atau terlalu sulit. Yang penting sehari belajar 2 jam dah. Yang penting sehari 1 buku dah. Baca buku 1. Apa aja bukunya terserah. Keep it simple, stupid. Oke. Small lots. Ya. Small lot means less inventory. Kalau ya makanya inventory-nya harus sedikit, kecil. Nggak perlu kayak tadi di pabrik bubur, tumpuk raksasa, kayu geletak nggak terpakai, nunggu barang tuh di itu. Karena duit kita gantung di situ. Kalau yang gantung kecil, ya lebih aman. Ya. Nah, uniform plan loading. Jadi ada juga yang dia itu tradisional. Kita kan ini misalkan tadi supplier A, B, C, D, dan E. Hari Senin supplier A datangin barang. Hari Selasa supplier B datangin barang. Hari Rabu supplier C datangin barang, dan seterusnya. Itu tradisional. Kayak misalkan bangun rumah
seminggu material datang baru bisa proses. Misalkan apa? Kasih ya. Hari Senin kasih ya tiba. Hari Selasa batu bata tiba. Hari Rabu batu kali tiba. Hari Kamis basi tiba. Hari Jumat simin tiba. Hari Sabtu Minggu orang tukang baru tiba. Nah kan? Nah, karena orang tukang nggak bisa kerja kan? Gimana semennya mau diapain? Nah, di dalam konsep just in time, di hari Senin kasih tibo, bata tibo, basi tibo, tukang tibo. Tapi sedikit-sedikit. Karena buat kerja hari itu saja supaya barang kasih tidak menumpuk mengganggu jalan. Orang mau jalan mau lewat jatuh motor, tersindarung sama kasih. Atau kucing-kucing berkumpul di sana, eot di kasihnya kan, bercampurlah semen sama sirit kucing. Alah. Karena udah bermukim di sana dia kan, senang dia kan, gali-gali, perut, dah tutup lagi kata dia kan, berikut campur simin selalu malah. Nah ini kan dia sedikit-sedikit. Hari ini satu semen, dah kerjanya satu semen, bata, segala macam, dah ya kan, tidak perlu ditumpuk. Nah itulah konsep just in time, sehingga inventory kita, basi setunggi, kayu setunggi, ya kan? Uniform plan loading, flexible resource, ya. Orang pegawai kita itu bisa multifungsi, skillnya bermacam, ya. Tukang batu bisa jadi tukang dempul, bisa jadi tukang cat, bisa tukang apa, ya. Efektif facility layout. Jangan sampai layout kita itu banyak yang space kosong. Karena sewa space mahal ya. Kalau Bapak butuh space kecil ya space kecil saja. Space besarnya bisa dibikin yang lain. Ya. Efektif dan efisien. Sekarang Bapak, Ibu sewa kantor. Pegawai satu orang cuma sewa ruangan sebesar ruangan ini. Pegawai cuma Bapak sama dia. Bapak di sini duduk, satu lagi di ujung nih botol aqua situ. Hari ini target penjualan kita hari ini berapa? Sari 30 apa? Ya jauh itu kan. Tak terdengar kan? Pakak. Nah, bantu kayak orang dari ujung ke ujung. Ya sewa aja ruangan 2x2, dah mota. Space lebih murah. Nah, yang penting sekarang space-nya dia itu efektif dan efisien. Misalkan space-nya begini. Prosesnya set jadi barang. Nah, jadi barang yang sini kan. Jadi efektif layoutnya. Oke. Respect for people. Cool. Nah, benefit dari just in time adalah penurunan inventory, peningkatan quality, penurunan space. Nah, space mahal, Pak. Sewa space di Jakarta per meter sebulannya tuh 1 meter itu untuk kantor ya, per meter di gedung $200 per meter, ya kan, sekitar 2,6 juta per meter per bulan. 1 meternya aja. Kalau ruangannya 100 meter, 100 meter 200 juta. Ya. Itu sewa gedung per meter, sewa kantor ya. Nah, shorter lead times. Just in time. Orang biasanya nunggu dulu barang enggak, dia langsung otomatis cepat. Production cost lebih murah. Productivity lebih tinggi dan mesin utilisasi lebih baik. Nah, start with a vision of share where it wants to go. Okay? Cool. Chapter 7 soalnya adalah, ada pertanyaan chapter 7 just in time? Di halaman chapter 7 halaman
260 ya. Ada berapa soal ini? 9 soal. Oke. 9 soal. Yang soalnya yang nilai yang nomor induk mahasiswanya dia 0, mau nomor berapa? 0 1 aja. Oke. Yang nomor induknya 0 ke nomor 1 ya. Ya. Apa? Ya. Yang belakangnya 9. Oke. Nomor 1 1, nomor 0 1. Oke, yang nomor 9 9. Oke. Oke, kita lanjut chapter. Lalu saya save dulu.